Apa kabar Indonesia pagi hari ini? Kami buka dengan berita kebakaran di mana sebuah rumah warga terjadi di Kelurahan Lalengbata, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Ini diduga terbakar akibat korsleting listrik dan melahap seluruh bagian rumah panggung berbahan kayu. Jadi kebakaran ini melanda rumah milik warga bernama Muslimin yang melihat api membesar dari dalam rumah saat hendak sholat. Api ini diduga bermula dari bagian teras rumah akibat korsleting listrik. Dalam waktu singkat, api merembet dan juga melahap seluruh bagian rumah panggung yang memang didominasi oleh bahan kayu. 5 unit mobil damkar ini bahu-membahu melakukan pemadaman untuk mencegah api tidak menjalar ke rumah warga lainnya. Dinas Pemadam Kebakaran Sidrap mengimbau masyarakat untuk selalu memeriksa kondisi instalasi listrik, terutama perangkat yang sering digunakan di teras atau di area luar rumah. Masih dari informasi kebakaran pemirsa dari Sidrap, Sulawesi Selatan, kita bergeser ke wilayah Wajo, Sulawesi Selatan. Ini kebakaran di Lorong 1 Sengkang Kabupaten Wajo menghanguskan 2 rumah dan menewaskan pasangan lanjut usia dengan kondisi yang mengenaskan. Kita tengah menyaksikan bagaimana besarnya kobaran api ya pemirsa, di mana kebakaran yang terjadi pada dini hari tadi bertepatan dengan warga yang hendak ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Saat api mulai membakar rumah, Suhartini yang berusia 67 tahun sempat membangunkan anaknya untuk menyelamatkan diri dan langsung menggendong cucunya keluar dari rumah. Namun saat mendengar teriakan suaminya yang berusia 70 tahun, Suhartini ini kembali masuk ke dalam rumah dan diketahui ternyata Andi Bedolo terbaring sakit dan tidak dapat berjalan. Istri korban berupaya menyelamatkan suaminya meski kobaran api sedemikian besarnya. Kemudian api baru bisa dipadamkan usai warga bahu-membahu bersama 4 mobil pemadam kebakaran Pemda Wajo diterjunkan ke lokasi. Petugas damkar yang melakukan penyisiran menemukan jasad Suhartini dan Andi Bedolo tewas dalam kondisi yang mengenaskan. Jenazah keduanya langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Madu Keleng, Sengkang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Pagi hari ini kembali lagi Apa Kabar Indonesia Pagi menyapa Anda. Ya. Sudah ada Filipus Yonaso dan juga Kamarati Kusuma hari ini. Kenapa Filip? Kok pagi-pagi sudah siap Rati? Kenapa tuh? Lapor, saya siap bertugas untuk menemani Rati menyapa pemirsa Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini. Saya pikir ngomongin lapor kepada pihak kepolisian. Kemarin kan kita lihat ya, banyak catatan dari Wakapolri loh. Tapi salah satunya kan ternyata Wakapolri kita mengakui bahwa ada respon yang sedikit terlambat ketika ada aduan dari masyarakat. Quick respon di atas 10 menit katanya Filip. Kalau bisa kan targetnya di bawah 10 menit. Betul. Tetapi mengakui kekurangan itu bagus. Ya. Yang penting ada perbaikan. Nah itu ya kan? Bagaimana kemudian polisi akan berbenah untuk menanggapi isu bahwa ini suka terlambat nih kalau ada respon. Sampai-sampai lebih cepat masyarakat Enggak dong, nanti kan pasti akhirnya soalnya gini kan memang sudah ada layanan pengaduan 110. Tadi pagi sebelum ke kantor saya telepon tuh. Cepet 3 kali nada dering sudah diangkat. Saya langsung bilang ini Bapak polisi semangat ya Pak, karena mungkin banyak akan ada aduan ke sini Pak. Itu dia. Tapi tenang Pak, segala sesuatu yang cepet-cepet itu juga nggak semuanya bagus. Kenapa? Cepet ngabisin gaji juga salah satunya. Aduh, tahan dulu Filip. Kita langsung ke informasi selanjutnya ya. Ini kita hadirkan informasi aksi penjamretan pasutri dengan menggunakan senjata tajam dan juga senjata api terjadi pemirsa di Jalan Songsi, Tambora, Jakarta Barat. Dan tim gabungan unit Reskrim Polsek Tambora ini bersama dengan Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat berhasil menangkap salah satu pelaku. Kita tengah saksikan pemirsa bagaimana rekaman kamera pengawas saat komplotan jambret yang akan melakukan aksinya ini di sebuah gang sempit di Jalan Songsi, Tambora, Jakarta Barat. Kita bisa lihat tampak salah satu pelaku yang turun dari motor ini hendak membuka gerbang salah satu rumah namun terkunci dari bagian dalam. Melihat rumah tidak bisa dibobol, kemudian pelaku yang ternyata ini tidak kehabisan akal nih Ayah. Apa? Filip, Rati. Tidak mencari jalan terus untuk kemudian terus membobol upaya dari rumah yang ternyata ini berhasil dimasuki oleh pelaku
kemudian menyasar telepon genggam milik sepasang suami istri yang tengah melintas menggunakan sepeda motor di gang tersebut. Keduanya sempat mempertahankan telepon genggam hingga akhirnya terjatuh dari motor. Pelaku kemudian mengancam korban menggunakan senjata tajam dan senjata api. Tim gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat bersama Polsek Tambora berhasil membekuk salah satu pelaku berinisial ST di kawasan Tanah Sereal Tambora, Jakarta Barat. Namanya agak mirip ya. Bagaimana, tapi ternyata tuh kita bisa lihat ya bagaimana pihak kepolisian ternyata sudah bergerak cepat untuk mengamankan aksi-aksi seperti ini, Ratih. Kita bergeser ke berita selanjutnya pemirsa, masih seputar aksi perampokan yang terjadi di salah satu toko di Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengange. Ini di wilayah Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, di mana aksi perampokan tersebut terekam kamera pengawas yang berada di toko. Pemirsa, yang Anda saksikan saat ini adalah saat dua perampok ini beraksi. Para pelaku ini terlihat memasuki toko dan langsung mengancam penjaga toko dengan senjata tajam. Para pelaku kemudian langsung mengambil isi laci berupa uang tunai sekitar 10 juta rupiah. Usai mengambil uang, pelaku ini langsung kabur melarikan diri. Dari kejadian itu, korban kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian, tepatnya ke Polres Sidrap untuk ditangani lebih lanjut. Pihak kepolisian juga sudah melakukan olah TKP dan juga memeriksa ulang rekaman CCTV untuk dapat mengidentifikasi dari pelaku, walaupun terlihat yang menggunakan masker tertutup ya. Hingga kini polisi terus mengumpulkan bukti, memanggil saksi pemilik toko dan juga memeriksa rekaman CCTV serta memburu para pelaku lainnya. Karena biasanya para pelaku ini untuk melancarkan aksinya mereka selain pakai masker seperti yang tadi Ratih bilang, juga biasanya pakai helm. Ya. Kita bergeser ke informasi selanjutnya. Satu dari dua pemancing yang terseret ombak pantai Cikekes, Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, ini pemirsa, ditemukan tim SAR dalam kondisi sudah meninggal dunia. Upaya pencarian selama 2 hari ya pemirsa yang dilakukan oleh tim Basarnas gabungan Posar Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi akhirnya membuahkan hasil. Jenazah korban pemancing yang terseret ombak ditemukan sejauh 1 km. Ini tepatnya di Pantai Cihurang, Kabupaten Sukabumi. Kalau kita lihat ini merupakan rekaman ya sebelum 2 orang pemancing akhirnya hilang akibat terseret arus ombak, di mana jenazah korban ini yang berhasil ditemukan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pelabuhan Ratu untuk dilakukan otopsi. Korban diketahui bernama Deden alias Deni, ini merupakan warga Kelurahan Pelabuhan Ratu. Saat jenazah tiba di ruang jenazah RSUD Pelabuhan Ratu, tangis keluarga korban pun pecah. Usai tim medis rumah sakit melakukan identifikasi, jenazah Deden diserahkan ke pihak keluarga untuk dikebumikan. Miris banget ya sebenarnya kalau kita melihat video yang beredar ini di media sosial, Philip. Sebelumnya dari rekan yang mengambil video ini sudah memberikan warning ya. Betul sekali. Agar hati-hati. Tapi ternyata memang ombak begitu keras. Dan kita juga melihat di video. Mungkin kedua pemancing ini tidak menyadari ataupun tidak melihat bagaimana ombak yang datang tiba-tiba saja menyapu mereka. Harap berhati-hati untuk Anda yang suka memancing. Sama Ratih ya, pancing emosi jangan suka ya. Kita geser ya, Philip kembali. Oke, kita ke berita selanjutnya. Pemirsa, seorang pemuda di Kabupaten Lampung Barat tewas ditikam orang tidak dikenal. Tersangka ternyata ini tersinggung setelah terkena cipratan air saat korban melintas. Nah, peristiwa berujung maut itu terjadi di tempat wisata rest area Puncak Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat. Jadi dalam rekaman CCTV ini ada beberapa pemuda berusaha menolong korban untuk dibawa ke puskesmas, namun nyawa korban tidak tertolong karena memang lukanya yang terlalu dalam akibat tikaman senjata tajam. Pelaku berikut barang bukti telah diamankan polisi karena masih di bawah umur. Polisi meminta adanya pendampingan hukum terhadap pelaku. Loh, kok masih di bawah umur aja sudah bisa melakukan aksi keji seperti ini ya, Rati ya? Seperti itu ya. Baik, sejumlah informasi sudah kita hadirkan untuk membuka pagi hari ini. Kita akan ajak pemirsa juga untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas nih
Biasanya kalau pagi-pagi ini sudah menjelang Kamis, Jumat tuh macet. Nah. Coba kita pantau di wilayah Kampung Melayu, Jakarta Timur. Sudah ada rekan NTMC Polri, yakni ada Brigadir Sarah. Selamat pagi, Brigadir Sarah. Terima kasih Rati dan juga Philip, serta selamat pagi pemirsa. Dari Kampung Melayu saya melaporkan situasi arus lalu lintas, di mana memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik untuk kendaraan dari arah Salemba ataupun Senen yang akan mengarah ke arah Cawang. Arus lalu lintasnya sudah adanya peningkatan. Dan pemirsa, saat Anda melintasi kawasan ini, antisipasi terhadap banyaknya pengendara roda 2 yang belum tertib dalam berlalu lintas dengan masih melawan arus untuk berputar arah pada kawasan ini. Patuhi rambu lalu lintas yang berlaku untuk keamanan dan keselamatan selama Anda berkendara. Dan situasi arus lalu lintas juga dari arah Cawang ataupun Otista yang akan mengarah ke Salemba ataupun Senen juga berangsur ramai. Begitupun arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan berbelok mengarah ke Tebet ataupun juga Kuningan juga sudah dalam keadaan ramai. Kenaikan volume kendaraan juga sudah terlihat. Meski arus lalu lintas dalam keadaan ramai, namun belum terjadi ketersendatan yang signifikan pada kawasan ini. Dan kondisi cuaca saat ini cerah berawan. Apabila turun hujan, harap berhati-hati dengan menjaga kecepatan kendaraan Anda untuk menghindari slip pada ban kendaraan dikarenakan permukaan jalan yang licin. Hindari juga melewati genangan air dan jangan berteduh di tempat-tempat yang beresiko. Selanjutnya pemirsa, situasi arus lalu lintas dari Jatinegara akan menuju ke Tebet Saharejo juga dalam keadaan ramai lancar, dan arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari arah Tebet yang akan mengarah ke Jatinegara juga dalam keadaan kondusif ramai. Waspada terhadap banyaknya aktivitas masyarakat pejalan kaki yang menyeberang ataupun angkutan umum yang berhenti untuk menaik turunkan penumpang pada kawasan ini. Dan dapat kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 117 kasus laka lantas dengan rincian 8 meninggal dunia, 10 luka berat, dan 82 luka ringan. Faktor penyebab laka ini dikarenakan para pengendara ini gagal menjaga jarak aman kendaraannya. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda patuhi rambu lalu lintas yang berlaku, jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda, ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya untuk menghindari rem mendadak. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi, kembali ke studio. Kamarati pakai lipstik warna merah. Cakep. Terima kasih Brigadir Sarah untuk laporannya langsung dari Kampung Melayu. Terima kasih ya. Ada nama saya di dalam pantunmu, kok pilih pagi ini. Akhirnya ada pergeseran ya dari Aura Kasih ya. Dari Aura Kasih, Tias Mirasi jadi Kamarati ya. Aduh, oke pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali di segmen selanjutnya. Kami akan hadirkan informasi, salah satunya adalah Presiden Prabowo Subianto yang meresmikan jembatan Kabanaran di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia di Solo, Jawa Tengah. Prabowo mengatakan peresmian rumah sakit ini penting untuk dilakukan sebagai komitmen negara dalam menjalankan kewajibannya memberi pelayanan kepada masyarakat. Operasional Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia ini di bawah Kementerian Kesehatan, di mana rumah sakit yang dibangun dengan dana hibah 417,3 miliar sudah menerima pasien. Ya, usai meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia di Solo, Presiden Prabowo Subianto kemudian bergeser untuk meresmikan jembatan Kabanaran di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Presiden tiba di lokasi peresmian pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ia didampingi sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Presiden mengenakan kemeja safari coklat dengan topi dan juga kacamata hitam. Ini langsung meresmikan jembatan Kabanaran.
Jembatan Kabanaran memiliki panjang 2,3 km. Ini menghubungkan dua kabupaten, yakni Kabupaten Bantul dan juga Kabupaten Kulon Progo. Jembatan ini membentang di sisi pantai Laut Selatan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan pedagang thrifting dari berbagai daerah. Dalam rapat kali ini membahas larangan thrifting yang dianggap merugikan industri tekstil nasional. Menurut pedagang thrifting yang beredar di Indonesia justru tidak merugikan UMKM lokal melainkan barang impor asal Cina. Para pedagang thrifting pun berharap thrifting di Indonesia ini dapat dilegalkan atau adanya barang larangan terbatas atau dengan kuota. Mereka juga menyampaikan siap membayar pajak. Selain itu mereka juga meminta pemerintah untuk memberikan solusi dan penjelasan yang jelas atas larangan thrifting, apakah pelaku impor atau justru pedagang yang dilarang. Tapi kan kadang-kadang kita tahu ya, thrifting ini, pakaian bekas ini kan juga ada yang asalnya dari luar negeri. Betul. Kebanyakan malah justru dari luar impor. Artinya bisa saja ini justru mematikan UMKM lokal. Betul, dan harganya juga jauh banget. Jauh banget, Rati, betul sekali. Ya pemirsa, Komisi 3 DPR RI menepis anggapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru ini kemudian membuka peluang penyalahgunaan wewenang penegakan hukum. Hal ini untuk menjawab isu yang beredar luas di masyarakat pasca RUU KUHP disahkan sebagai undang-undang dalam rapat paripurna DPR pada Selasa kemarin. Salah satu isi yang beredar di masyarakat adalah mengenai kewenangan penyidik untuk melakukan penangkapan, penahanan hingga penggeledahan, padahal tindak pidananya belum terkonfirmasi. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan jika KUHP baru pasal 5 mengatur mekanisme penangkapan, penggeledahan hingga penyitaan adalah untuk kepentingan penyidikan, bukan penyelidikan, dan tentunya dilakukan dengan syarat yang ketat. Pemirsa, menyusul disahkannya Undang-Undang KUHP, Kementerian Hukum dan Mahkamah Agung ini bersama dengan Sivitas Akademi Universitas Kristen Indonesia menggelar ada HAPR 2025 dan upgrading hukum acara perdata yang nantinya akan dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Perdata ya. Undang-Undang Perdata. Dalam acara tersebut, Ketua Mahkamah Agung Sunarto mengatakan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus dilakukannya perubahan dengan menambah sejumlah pasal. Menurutnya, KUHP saat ini masih memakai hukum kolonial Belanda, oleh karenanya harus ada revisi penambahan dalam Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Untuk mendukung langkah tersebut, Sivitas Akademi UKI akan merumuskan dan memberikan masukan kepada pemerintah. Dan hingga saat ini, pemerintah terus melakukan kajian dan menerima masukan untuk dibawa ke DPR RI terkait pembaharuan hukum secara komprehensif untuk hukum perdata dapat tetap relevan, adil, dan adaptif dalam menghadapi tantangan, khususnya ini di elektronik, perlindungan data pribadi, dan sengketa negara. Pemirsa, terjangan awan panas guguran Gunung Semeru melintasi Jembatan Perak di kawasan Lumajang, Jawa Timur. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Rati juga pasti merasakan bagaimana akhir-akhir ini berita terkait bencana alam juga masih ramai ya diberitakan, di mana salah satunya ini tim SAR gabungan kembali menemukan 2 korban longsor di wilayah Cilacap, Jawa Tengah. Pemirsa, upaya pencarian korban longsor di Cibenying, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah pada hari ke-7 berhasil menemukan 2 korban. Korban longsor yang ditemukan ini berjenis kelamin perempuan, atas nama Nina Puspita berusia 44 tahun dan Januar berusia 15 tahun. Korban ditemukan di Dusun Tarukahan dan tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap 3 korban lainnya hingga saat ini belum juga ditemukan.
Kita berharap bagaimana sisa korban yang masih dinyatakan hilang bisa cepat ditemukan ya. Amin, harapannya seperti itu ya Philip ya. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, pasca bencana tanah longsor di Dusun Sitikung, Kecamatan Padanarum, Di Banjarnegara. di Banjarnegara, Jawa Tengah, petugas tim SAR gabungan masih terus melakukan operasi pencarian korban yang juga belum ditemukan. Ada 3 titik lokasi pencarian dengan mengerahkan 6 anjing pelacak dan juga 5 alat berat. Di mana ratusan personil tim SAR gabungan dan relawan masih terus melanjutkan pencarian kepada 26 korban yang hingga kini masih belum ditemukan. Tim SAR gabungan mengerahkan 6 anjing pelacak dan 5 alat berat untuk proses pencarian korban, di mana tim SAR menyisir 3 titik lokasi longsor. Sejumlah warga juga nampak mengevakuasi barang berharga untuk dibawa ke lokasi yang lebih aman. Kemudian proses pencarian terkendala kondisi medan tanah yang masih labil akan rawan longsor susulan. Petugas juga berusaha dengan cepat secara bertahap serta memperhatikan keamanan tim SAR dan relawan. Kalau kita melihat memang 2 wilayah ini ya, di Jawa Tengah, Banjarnegara dan juga Cilacap, ini memang sebenarnya secara historis sudah kerap terjadi bencana longsor di sana. Jadi menjadi perhatian juga untuk masyarakat dan juga pemerintah setempat mungkin adanya nanti ke depan mitigasi akan bencana longsor ini. Tidak hanya di 2 wilayah itu pemirsa, Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ini kemarin mengalami erupsi disertai awan panas pada Rabu siang. Dan hingga Rabu malam awan panas guguran masih terus berlangsung dan telah mencapai 8 km ke arah Curah Kobokan. Luncuran awan panas erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur sudah mencapai 14 km. Material telah melewati jembatan Geladak Perak. Saat awan panas sampai di jembatan Geladak Perak, jembatan sudah dikosongkan dari pengendara yang melintas. Untuk sementara waktu, akses di jembatan Geladak Perak ditutup. Awan panas guguran Gunung Semeru terpantau sangat jelas dari Dusun Kacar Kuning, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Sesuai laporan dan peringatan dini dari Pos Pantau Gunung Api Semeru, erupsi Gunung Semeru terekam dengan amplitudo 25 hingga 38 mm. Hingga Rabu sore, jarak luncur awan panas terus meningkat tajam hingga 8 km ke arah Besuk Kobokan, sehingga petugas Pos Pantau BPBD di Curah Kobokan segera meninggalkan lokasi. Beruntung beberapa saat sebelum awan panas menerjang, semua penambang pasir dan masyarakat telah meninggalkan sungai. Dari Lumajang, Jawa Timur, Wawan Sugiarto, TV One mengabarkan. Sementara itu pemirsa, sepasang suami istri menjadi korban terjangan awan panas guguran Gunung Semeru saat melintasi jembatan Perak di Lumajang, Jawa Timur pada Rabu petang. Kedua korban ini mengalami luka bakar dan langsung dirujuk ke rumah sakit umum terdekat. Pemirsa, terjangan awan panas guguran gunung yang mencapai jarak luncur hingga 16 km mengakibatkan sepasang suami istri ini terdampak awan panas. Saat kejadian, kedua korban yang tercatat sebagai warga Kediri tengah melintasi jembatan Perak dengan menggunakan sepeda motor. Kedua korban yang mengalami luka bakar kini telah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto Lumajang. Sementara itu, guna mengantisipasi jatuhnya korban susulan, polisi menghimbau agar warga ini tidak melintas maupun melakukan aktivitas pada titik-titik yang dianggap rawan. Hingga saat ini, Gunung Semeru masih berstatus awas atau level 4 dan pihak PVMBG telah mengeluarkan rekomendasi berupa larangan warga untuk melakukan aktivitas pada jarak 20 km dari puncak Gunung Semeru. Niki mbak luka bakar ya Allah, Candi. Kita bisa dengarkan ya, Rati dan pemirsa, bagaimana kepanikan dari warga setempat ya. Betul. Dan kita juga akan update bagaimana kondisi terkini. Kabarnya juga masih ada ini pendaki gunung yang terjebak saat erupsi terjadi. Sudah ada Farah Manhila untuk memberikan update terkini. Selamat pagi Farah, silakan informasinya.
Ya, selamat pagi Rati, Philip dan juga pemirsa. Memang sampai saat ini status Gunung Semeru ini masih berada di level awas atau level 4 yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Geologi sejak kemarin sore hingga hari ini. Dan pantauan di pusat pantau atau pos pantau di wilayah Gunung Sawur ini pemirsa sejak pukul 00 hingga 6 pagi tadi ini memang terjadi sejumlah letusan ada dengan amplitudo 22 mm, kemudian ada 32 guguran yang juga telah terjadi dan 1 hembusan serta 1 tektonik jauh. Sementara untuk kondisi terkini di Gunung Semeru berdasarkan laporan dari tim di pos pantau ini memang situasi terkini ini cuacanya memang cenderung mendung pemirsa dengan suhu kurang lebih 20 sampai 22 derajat dan di belakang saya sebenarnya adalah Gunung Semeru yang memang sampai saat ini masih tertutup kabut. Jadi kalau dinilai berdasarkan skala dari laporan yang kami terima ini memang di skala 02 yang artinya gunung terlihat jelas tertutup oleh kabut namun tidak sepenuhnya tertutup oleh kabut. Artinya masih terlihat puncak Gunung Semeru dan angin di wilayah Gunung Semeru ini pemirsa bertiup ke arah utara, tenggara dan juga selatan. Memang pantauan sejak dini hari sampai saat ini dominan tertutup kabut, namun saya juga masih bisa melihat adanya asap atau panas, awan panas yang keluar dari puncak Gunung Semeru berupa asap atau uap air begitu dari wilayah puncak. Sementara jika ditanya berkaitan dengan apakah ada potensi lahar dingin yang nanti akan terjadi, ini juga sebenarnya bergantung pada cuaca pemirsa. Namun berdasarkan informasi dari tim di pos pantau ini rupanya setiap hari di Gunung Semeru ini memang mengalami hujan beberapa hari terakhir ini. Artinya jika terjadi hujan lebat di wilayah puncak Gunung Semeru ini ada potensi terjadinya lahar yang membawa material-material yang sebelumnya merupakan uap maksud kami pasir-pasir ataupun batu-batu dari awan panas guguran. Namun jika hujan ini akan terbawa oleh aliran air yang kemungkinan ini juga bisa melebar di luar wilayah aliran sungai atau das dari sepanjang Besuk Kobokan. Sementara dari dampak erupsi yang terjadi sejak kemarin sampai saat ini yang bisa kami sampaikan pemirsa seperti tadi yang sebelumnya Anda telah saksikan ada 2 korban luka yang saat ini telah dirawat di Rumah Sakit Umum Haryoto dan ada 178 orang yang berada di Ranu Kumbolo. Jadi Ranu Kumbolo ini pemirsa lokasinya ini berada di balik dari aliran lahar atau awan panas guguran dari Gunung Semeru. Ada 178 orang yang terdiri 137 pendaki, 1 petugas, 2 saver, 7 PPGST, kemudian 15 porter dan 6 orang dari Kementerian Pariwisata. Informasi yang kami dapatkan ini mereka masih bertahan di Ranu Kumbolo sejak kemarin dan tidak memungkinkan untuk kemudian turun pada malam hari. Evakuasi malam ini juga tidak direkomendasikan karena selain pandangan yang akan terbatas karena gelap, jalan juga cenderung licin dan beberapa lokasi ini dinilai rawan longsor. Sementara sampai saat ini informasinya memang mereka masih berada di wilayah Ranu Kumbolo sambil siaga jika sewaktu-waktu situasi mengharuskan untuk turun. Sementara untuk material ini masih dalam proses pencatatan pemirsa, namun informasi yang kami dengar ini memang di wilayah Supiturang yang bisa dikatakan ini lokasi paling dekat dengan aliran lahar dari aliran sungai maksud kami dari guguran APG ini pemirsa ini memang cukup banyak yang terdampak namun sampai saat ini masih dalam proses pendataan mengingat aliran atau APG pemirsa ini memang cenderung panas hingga kemarin malam sehingga petugas ini masih belum bisa mendekat ke area terdampak untuk memantau atau melihat apa saja titik-titik yang menjadi
titik terdampak termasuk fasilitas umum dan juga rumah warga. Sementara untuk jumlah pengungsi pemirsa ini ada sebanyak 950 lebih pengungsi yang tersebar di 6 titik yang ada di 2 kecamatan yaitu Pronojiwo dan juga Candipuro. Ada 4 titik yang berada di Pronojiwo dan 2 titik diantaranya di Kecamatan Candipuro. Untuk menuju ke sini pemirsa, tadi kami juga sempat melewati kantor Kecamatan Candipuro yang menjadi salah satu lokasi pengungsian masyarakat, namun pantauan kami ini memang dibandingkan dengan semalam yang dipenuhi oleh para pengungsi, pagi ini memang sudah tidak ada lagi para pengungsi yang berada di Kecamatan Candipuro, dan ini memang dikonfirmasi oleh Sekda yang mengatakan bahwa karakteristik para pengungsi yang berada di Semeru ini memang cenderung berbeda, artinya pada pagi sampai siang hari mereka tidak lagi mengungsi melainkan melakukan aktivitas sehari-hari, namun pada sore ataupun hingga malam hari ini mereka akan kembali ke posko pengungsian mengingat kondisi di sekitar Semeru ini memang terpantau gelap. Selain itu pemirsa, dari hasil rekomendasi PVMBG maupun BPBD ini memang masyarakat di sepanjang aliran Sungai Kobokan ini dilarang untuk melakukan aktivitas apapun sejauh 20 km dari puncak Semeru dan juga 500 meter dari tepi sungai atau tepi aliran ini juga tidak disarankan atau dilarang untuk melakukan aktivitas karena berpotensi terjadinya perluasan aliran lahar maupun guguran. Sementara itu pemirsa, bagi masyarakat yang berada di radius 8 km dari puncak ini juga diimbau untuk tidak berada di wilayah tersebut karena ini juga mewaspadai adanya potensi awan panas, guguran lava maupun lahar di sepanjang aliran sungai. Penutupan jalan yang sampai saat ini kami dapat informasinya ini pemirsa untuk jalan menuju Lumajang atau jalur dari Lumajang menuju Malang melewati Geladah Perak ini memang sedang ditutup sampai saat ini, dan untuk analisis sementara memang yang kami dapatkan ini belum ada lagi erupsi, namun kami terus masih memantau bagaimana kondisi di wilayah Gunung Semeru. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari pos pantau Gunung Sawur, Gunung Semeru. Ratih dan juga Philip. Baik, terima kasih Farah Manila untuk laporannya. Kita berharap bagaimana aktivitas dari Gunung Semeru ini juga semakin intensitasnya semakin menurun ya. Terkait juga keselamatan warga-warga di sekitar sana. Amin, harapannya seperti itu ya. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali di segmen selanjutnya. Kami akan hadirkan dialog apa? Ratih. Kaget saya ditanya Philip. Ayo, jangan kebanyakan bengong pagi-pagi ntar kesurupan loh ya. Begini, masalahnya saya mikir kapan ya saya melakukan pengaduan, kayaknya nggak pernah sih. Jadi benar nggak pernah ngadu? Belum, ke pihak kepolisian kan? Iya. Belum pernah ngadu ke pihak kepolisian ataupun ke Damkar. Emang Philip pernah? Pernah. Kemana? Responnya sih memang ya so-so lah ya. Ada yang cepat, ada yang juga lama. Tapi kemudian kan bagaimana di dialog segmen selanjutnya kita akan bahas bagaimana fenomena masyarakat yang ternyata lebih memilih untuk melapor Damkar ketimbang polisi. Bagaimana kemudian respon dan juga pembenahan. Betul. Belakangan, fenomena masyarakat yang lebih memilih melapor ke pemadam kebakaran ketimbang polisi mencuat. Melihat fenomena tersebut, Polri mengakui bahwa sebagian warga memang lebih memilih menghubungi Damkar ketimbang polisi. Hal tersebut diungkap Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo di Komisi 3 DPR yang berangkat dari fakta bahwa Quick Response Time di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT masih berada di atas batas ideal internasional, yakni 10 menit.
Fenomena tersebut memberikan beban baru bagi damkar. Selain memadamkan api, petugas seringkali diminta menyelesaikan persoalan non-kebakaran, seperti mengevakuasi ular di rumah warga, menyelamatkan jari anak yang terjepit grendel jendela, hingga mengusir pocong. Melihat fenomena lapor damkar sejatinya menjadi evaluasi bagi internal kepolisian untuk memperbaiki diri. Karena polisi memiliki struktur pelayanan yang kuat hingga ke akar rumput, terutama melalui Babin Kamtibnas yang bekerja 24 jam. Dan laporan masyarakat lambatnya quick response time standar PBB itu di bawah 10 menit, kami masih di atas 10 menit. Ini juga harus kami perbaiki. Kemudian optimalisasi pelayanan publik berbasis digital adalah 110. Ya, saat ini masyarakat lebih mudah melaporkan segala sesuatu ke damkar karena damkar quick response cepat. Dan dengan perubahan optimalisasi 110, harapan kami setiap pengaduan masyarakat bisa direspon di bawah 10 menit. Lapor Ratih, Kenapa saya lagi, mengalami Philip? keuangan sulit. Ya jangan dong, kalau itu ngapain lapor polisi? Kalau lama responnya begini, saya telepon damkar aja deh kalau begitu. Ya damkar juga nggak bakal ngasih kamu uang. Bisa bantu apa gitu. Tapi saya tadi kan sempat ya di awal kita buka Apa Kabar Indonesia Pagi, saya telepon ke 110, tapi responsif kok. Responnya cepat ya? Cepat, langsung diangkat. Tapi langsung ditindaklanjuti nggak? Kan pertanyaannya begitu. Enggak, kan saya hanya memberikan semangat. Biar semangat Pak Polisi, karena sebentar lagi ada laporan banyak masuk ke situ ya kan. Ya, kemarin juga kita sudah mendengarkan bagaimana Komjen Dedi Prasetyo selaku Wakapolri menyatakan bahwa memang ada kekurangan dari respon terkait laporan masyarakat yang masuk ke kepolisian. Itu dia. Akhirnya masyarakat kok lebih memilih melakukan pengaduan ini ke damkar ya, dari hal-hal kecil. Tapi sebenarnya itu hanya pembanding Ti. Kenapa tuh? Karena kan hanya menganalogikan saja kenapa harus ke damkar. Karena kan untuk mengusir pocong, untuk menangkap ular, apakah memang harus polisi? Apakah memang menjadi tugas polisi? Kan begitu. Tapi kalau di luar negeri kan ada 911 yang juga kurang lebih ada pihak kepolisian, ada fire department, yang juga akhirnya sama-sama turun langsung juga untuk merespon udah kita masyarakat. langsung tanya saja dengan narasumber sebenarnya. Kita panjang-panjang ya. Dengan yang hadir pada pagi hari ini sudah ada Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi selaku penasihat ahli Kapolri. Selamat pagi, Pak Arianto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada siapa lagi nih, Ati? Kemudian juga ada Bang Edi Hasibuan, yakni Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Nah, saya mau ke Pak Arianto dulu deh. Pak Arianto, ini kita bertanya-tanya ya, kalau kita mengutip pernyataan dari Wakapolri, walaupun kita mengapresiasi ternyata sudah ada langkah untuk memperbaiki apa yang selama ini kurang di tubuh kepolisian. Tapi ini katanya lambat merespon, quick respon di atas 10 menit. Nah, menurut Pak Arianto sendiri, sebenarnya kalau berbicara mengenai apa sih akar masalahnya, kenapa kok pihak kepolisian bisa lambat merespon? Apakah karena masalahnya mungkin SDM-nya, sistemnya, atau manajemen layanan publiknya nih yang sebenarnya lama? Semuanya. Semuanya, Pak? Semuanya faktor Paket itu, berarti, ya. Pak Ari. Semuanya faktor sehingga mengakibatkan polisi tidak bisa cepat respon. Banyak sekali. Nomor satu, ya, yang paling menonjol pasti orangnya. SDM. Orangnya sedikit. Sedikit karena apa? Kejadian-kejadian yang terjadi itu banyak, sehingga orangnya, contohnya sekarang di polsek ya. Waktu dulu saya satu polsek itu di daerah sana cuma 10 orang dulu waktu itu. Kejadiannya jauh-jauh di sana banyak sekali gitu kan. Nah itu sehingga nomor satu jumlah orangnya nggak cukup. Yang kedua sarananya. Belum tentu setiap daerah itu punya sarana yang cepat seperti itu. Kalau ada motornya, bensinnya kadang-kadang tidak cukup karena dukungan kan cuma 2 liter. Ya, yang ketiga lagi anggarannya. Yang keempat lagi moralitas daripada anggotanya itu sendiri, ya gitu kan. Ada anggota yang rajin, ada yang malas karena ya mungkin malas karena begitu setiap mau bergerak nggak ada sarana, nggak ada ini, ya, akhirnya lama-lama yang nggak jadi bergerak gitu ya. Itulah akibat daripada itulah maka kemudian kita tuh nggak bisa seperti idealis. Tapi kan damkar juga kayaknya banyak kendala juga Pak, tapi kok responsif gitu. Saya tidak menafikan bahwa polisi itu tadi merendah karena itu ya, tapi kenyataannya memang kayak gitu ya. Apa yang disampaikan Pak Dedi saya kaget karena ini berarti ini contoh bahwa polisi itu memang betul-betul mau memperbaiki diri, sadar. Terbuka karena begitu ya kalau menurut Pak. saya ya kecepatan untuk datang ke TKP itu dulu waktu saya masih dinas itu saya pernah ke Jepang ke Amerika itu hitungannya tadi itu. Quick respon itu berapa? Waktu saya di Jepang dulu mah cuma 3-4 menit waktu. Wow. Iya, karena quick respon itu dalam arti apa sih Pak Arianto? Kita ada laporan dan langsung jalan.
Jadi hitungannya standar dunia itu ya, begitu ada laporan kecepatan sampai TKP itu berapa menit gitu. Nah, gitu. Kalau polisi di Indonesia jangankan menit, jam kadang-kadang ala hari kan. Atau bahkan begini karena Pak Ari. tempatnya jauh kan. Ya, oke. Itu kan kita berbicara SDM, fasilitas. Tapi kalau kemudian kita berbicara SOP Pak Arianto, terkadang gini, hal simpelnya adalah ketika kita mungkin melaporkan ada kehilangan motor, ada kehilangan orang. Biasanya tuh ada SOP yang menyatakan bahwa harus menunggu 1 kali 24 jam dulu untuk dinyatakan hilang, begitu. Oh, bukan. Itu bukan itu. Yang saya dengar itu kalau harus 24 jam itu dinyatakan hilang itu kalau orang hilang. Oke, orang hilang kalau barang hilang ya seketika dong. Berarti seketika. Nanti keburu udah digadein di tempat lain ya. Ada orang laporan kecopetan harusnya polisi ya langsung ke sana, harusnya teorinya begitu. Saya pernah praktekkan itu Pak. Saya waktu itu masih piket waktu itu ya. Di Temanggung saya piket, saya perwira. Piket jam 4 pagi. Itu di sebelah ada orang telepon, "Kering, Pak, rumah saya ada maling ini, Pak, ini." Saya pakai motor sendiri datang ke situ, sampai ke sana, ternyata itu ada jejaknya. Saya naik sampai naik ke apa itu gentengnya dia itu, walaupun nggak ketangkep ya, tapi itu yang namanya quick response kayak gitu. Jadi orang begitu lapor waktu itu saya nggak sampai 5 menit saya karena saya pakai motor. Tapi nggak akan mungkin itu dilakukan oleh polisi seluruh Indonesia kan. Kondisinya kan beda-beda ya gitu. Itu tergantung daerah juga tadi Pak Ari menyampaikan. Tapi kan sebenarnya kalau kata Wakapolri kan ada do and don'ts-nya sebenarnya menjadi panduan dari pihak kepolisian untuk bertugas. Ini termasuk dengan kecepatan pelayanan nggak sebenarnya? Ya, yang bikin do and don't saya termasuk yang nyarankan ya. Supaya polisi gampang yang di lapangan itu ya. Kalau kita kan dulu kan pedoman kerja itu harus begini pakai teori gini. Anggota kan nggak pernah baca itu Pak intinya. Sekarang kita berubah menjadi supaya pelayanan itu meningkat. Kamu harus kerjakan seperti ini dan jangan kerjakan seperti ini. Contohnya itu tadi. Kalau udah pelayanan kamu kerjakan menerima telepon saja. Sekarang kita harus drill. Kalau sekarang, halo dari mana? Marah-marah gitu. Harusnya tuh standarnya kayak di hotel-hotel tuh. Selamat pagi, apa yang bisa kami bantu? Itu ya untuk menerapkan kayak gitu tuh dulu saya tahunan itu. Supaya anggota 460.000 kalau sekarang ya itu Pak. Susah Pak untuk merubahnya. Halo selamat pagi, apa yang bisa saya bantu? Itu susah Pak. Nah, belakangan ini kan nggak pernah detail lagi. Nah sekarang itu kita masukkan di dudun dan itu. Ini termasuk damkar itu ya saya juga menyampaikan. Kalau mau bagus ya pelayanan itu, contoh damkar. Saya yang mengatakan gitu Pak. Belajar ya dengan mereka. Ya belajar dari beliau memang itu hebat. Itu yang digemari masyarakat ya. Boleh nggak saya ceritain polisi Inggris? Nah, boleh dong Pak. Boleh dong Pak. Sebelum kita ke Bang Edi. Saya dulu waktu di pendidikan diajarin ini polisi itu ya kamu melayani tidak hanya kejahatan saja. Semua apa yang dibutuhkan harus dilayani. Kasihkan film saya. Seorang nenek-nenek di Inggris itu 80 tahun umurnya telepon, "Bos, sana kan istilahnya apa? Boy apa itu ya." Ini apa burung saya lepas, burung beo. Peliharaan. Polisinya datang sana Pak, lepas sepatu, naik ke genteng seperti saya dulu. Saya jadi ingat dulu saya itu ngejar maling, dituburlah itu beo, kena ekornya. Tapi brodol kan ekornya, tangkep. Berarti nggak ada alasan dong ya kalau misalnya tiba-tiba. Gini dapat. Kalau polisi Indonesia tuh ngapain kayak gitu diambilkan gitu. Tapi ini polisinya sampaikan maaf gini. Kamu polisi goblok, dibilang gitu sama neneknya. Burung saya brodol ini, bukannya terima kasih itu. Tapi kan pesan moralnya bahwa polisi hadir di sana harus melayani apapun. Responnya bagus kan begitu. Kita harus siap untuk diumpat, walaupun kita. Mungkin sebelum ke Pak Edi sedikit saja Pak Ari. Mungkin kalau dari pengalamannya Pak Ari, dari laporan yang masuk dengan SDM yang ada sebenarnya perbandingannya sangat jauh nggak sih? Sehingga sangat jauh. Pihak kepolisian kita kewalahan begitu. Sangat jauh. Contoh saja ya kalau dari laporan polisi reserse saja ya. 350.000 kasus seluruh Indonesia. Itu 1 tahun ya. Polisi di Indonesia hanya berapa ribu yang menangani khusus itu kan. Polisi kita kan 460 ya. Tapi kan itu dibagi-bagi ya. Yang reserse sendiri hanya 23%. Padahal Pak setiap untuk kejadian reserse itu Pak butuh berapa orang? Yang datang ke TKP, yang manggil, yang 2 orang ya, nggak bisa Pak satu kasus tuh. Kasusnya Pak Sambo kemarin berapa Pak yang untuk pengamanan aja 140. Nah itu dia. Jadi masih SDM-nya ini juga masih kurang begitu ya. Untuk melakukan hal yang maksimal pelayanan publik kepada masyarakat. Saya mau ke Bang Edi. Bang Edi, kalau dari pengamatan Anda, ini sebenarnya kenapa sih masyarakat juga nampaknya bukan malas ya, dalam arti lebih memilih untuk melaporkan atau memberikan aduan kepada Damkar? Apakah karena pertama
Tadi kan dikatakan banyak hal sebenarnya ya. Tapi apakah mungkin ada indikasi masalah kepercayaan? Banyak masyarakat yang juga takut laporan saya nggak akan diproses nih, nggak akan ada progresnya. Sedangkan kalau masyarakat atau berpikir juga, apakah ini ranah kepolisian? Burung saya hilang, kemudian cincin saya hilang, nangkep pocong, nangkep kucing, anak saya masuk ke toples dan lain sebagainya. Kira-kira apa karena apa masalahnya? Saya kira kalau kita lihat ya, tadi penjelasan Bang Arianto bahwasanya memang ini fenomena ya. Masyarakat melihat bahwasanya pelayanan daripada damkar itu sungguh cepat ya. Ketika dilaporkan oleh masyarakat kemudian langsung bergerak ya. Bahkan kalau kita lihat sampai ya mobilnya sampai raung-raung ya sampai ke lokasi ya. Dan saya kira itu juga bisa dilakukan Polri ya. Apalagi misalnya Pak Wakapolri sudah menyampaikan bahwasanya merasa betul bahwasanya damkar itu lebih dipercaya ya. Jadi kalau misalnya udah diketahui seperti ini lebih gampang. Bagaimana caranya ke depan? Polri harus lebih baik dari damkar. Itu yang kita harapkan ya. Artinya kenapa? Karena damkar saja bisa. Kenapa Polri tidak bisa ya? Dan ini akan menjadi, saya kira akan menjadi motivasi kepada seluruh jajaran Polri ya. Dalam hal bagaimana bisa membenahi pelayanan ke depan ya. Dan kami melakukan pengamatan termasuk juga melakukan riset ya. Saat ini di berbagai Polda dan Polres di seluruh Indonesia adalah bahkan ada SPKT ya. Itu sekarang berubah menjadi Pamapta ya. Bahkan kalau kita lihat dulu namanya 110 itu kadang-kadang diangkat, kadang-kadang tidak. Tapi tadi saya telepon diangkat. Nah, sekarang sudah harus. Kenapa kalau misalnya harus? Karena ketika masyarakat melakukan kontak dengan 110, maka dia punya kewajiban untuk mengangkat itu tidak boleh lebih daripada 3 kali berbunyi. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya polisi itu tidak mengangkat ya, ayo misalnya kita telepon, ting, ting, ting. Lebih dari 3 kali maka telepon tadi itu akan bergerak ke Polda yang terima. Harus seperti itu? Iya, sekarang itu yang diterapkan oleh kepolisian. Aturan itu yang sekarang seperti itu. Iya, jadi ketika masyarakat, kenapa memang? Karena memang harus cepat ya. Diharapkan dengan adanya sekarang perubahan itu akan ada perubahan besar ya. Yang dulu dikhawatirkan adalah masyarakat itu kesulitan. Bang Edi, tadi kan Anda mengatakan kalau 110 3 kali nada dering tidak diangkat dialihkan ke Polda. Nah, biasanya laporan, kalau saya kan belum pernah melapor ke pihak kepolisian ya, biasanya laporan itu misalnya dari Polsek mana Polres, gitu, atau Polres, itu langsung dialihkan ke Polres itu. Iya, jadi dengan sendirinya itu ada otomatis ya. Itu otomatis. Jadi dengan otomatis, ya? Jadi ketika misalnya Polsek tidak ngangkat, maka nanti dia akan pindah ke Polres. Dia tidak diangkat oleh Polres, 3 kali lagi akan ke Polda. Kalau terjadi seperti berarti ada masalah. Barangkali mungkin anggota yang menjaga telepon itu tidur, mungkin tidak siaga. Ya, tidak siaga. Makanya sekarang kalau kita lihat ya, SPKT di seluruh Indonesia itu sekarang ada perubahan besar ya. Dan sekarang kita harapkan itu akan bisa memberikan perubahan-perubahan besar ke depan sehingga ke depan itu tidak lagi seperti yang dulu-dulu ya. Dan saya kira disampaikan oleh Pak Bang Arianto tadi adalah ini akan menjadi harapan baru masyarakat kepada Polri ya. Harus ada perubahan ya. Kalau misalnya polisi mau dipercaya berarti harus percepat pelayanan. Saya kira itu yang menjadi riset kami. Tapi kan dengan memperbaiki pelayanan juga yang menjadi PR salah satunya adalah memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Artinya kan bagaimana kemudian respon ini bisa mendapatkan respon yang cepat dari polisi, bagaimana kemudian mekanismenya, kemudian bagaimana juga laporan-laporan ataupun perbaikan-perbaikan dari institusi Polri sendiri yang notabene mungkin tadi mengalami keterlambatan dalam respon seperti apa. Kita juga akan bahas ya di segmen selanjutnya. Pak Edi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, melanjutkan pertanyaan saya tadi sebelum ke Pak Edi, saya mau ke Pak Arianto, bahwa tadi saya mengutip dari pernyataan atau penjelasan dari Pak Edi bahwa ini kalau laporan awalnya Polsek, ditelepon 3 kali berdering, nggak diangkat ke Polres, naik lagi ke Polda. Nah, pertanyaannya adalah jika di tingkat Polsek, Polres, Polda mengalami keterlambatan, kelalaian dalam merespon aduan masyarakat, ada nggak sih Pak Ari hukuman yang kemudian bisa saja membuat jera mereka-mereka yang lalai begitu? Sejauh ini dari peraturan-peraturan yang ada belum ada itu aturan itu. Harusnya ada ya Pak ya? Nggak pernah ada sanksi apabila ada panggilan sampai 3 kali nggak diangkat, mestinya ya kan
kalau memang kita mau ngawasi syarat ketat kan, sanksi ya, ada sanksi ya. Betul. Kamu kena sanksi disiplin, misalnya coret 1, coret 2 kayak gitu. Kalau sampai berulang kali ya kamu pindah dari situ kan gitu sanksi. Bahkan komandannya juga berpeluang untuk disanksi. Iya, nah, selama ini tidak pernah ada sanksi, makanya polisi lambat terus kan, dan kemudian tidak ada perubahan. Nah, setelah dijewerin sama rakyat ini baru sekarang kan mau baik kan gitu kan. Nah, untuk itu saya menyarankan ya, supaya ini benar-benar anggota itu bisa melaksanakan itu. Semua aturan itu harus ada sanksinya. Betul. Salah dikit harus ditegur, salah besar harus ditindak gitu. Dan yang dinindak selama ini kan hanya yang bersangkutan. Ini di dalam saran yang kita ajukan, kalau sekarang menindak pelanggaran kecil-kecil ataupun besar itu, jangan hanya pada anggotanya, atasannya juga harus kena. Semua kena ya. Jadi kita menerapkan sistem militer. Tapi ini bukan konsepnya bukan kayak militer itu anggota nggak bertanggung jawab tapi pimpinan yang bertanggung jawab. Kalau polisi itu bukan, polisi itu individu yang bertanggung jawab. Tapi ini individu kan bawah pelaksana. Sanksinya berapa sih Pak Rianto yang mungkin menurut Anda? Sanksi disiplin itu bertingkat. Sanksi disiplin itu bisa bertingkat, peringatan, kemudian hukuman fisik juga ada, suruh pusat juga ada gitu. Kemudian di demosi atau dalam pembinaan juga ada. Jadi itulah. Tapi intinya sekarang untuk menjamin itu tadi ya, bahwa supaya konsep yang itu tadi dijalankan itu, kalau saran kami sih atasannya harus dikoreksi juga. Nah, lebih kuat lagi pakai sistem fakta integritas. Jadi fakta integritas itu gini, kalau sampai di kantor saya Pak Polsek ditelepon 3 kali nggak dapat, 3 kali berturut-turut, saya ganti Pak. Diganti aja saya supaya orang lain yang ada di situ. Kalau begitu baru semua bertanggung jawab kan, semua care gitu. Jadi serius para pimpinan. Gara-gara juga kena sanksi gitu ya Pak ya? Iya dong, yang kena sanksi bukan yang di bawah. Baik. Karena tanpa itu yang kena sanksi polisi kan sekarang. Itu kira-kira gitu. Bang Edi, tadi selain juga sanksi yang juga harus diberikan mungkin nanti kepada beberapa pihak yang mungkin kurang responsif kepada layanan masyarakat. Tapi perlu nggak sih sebenarnya, kita kan selama ini nggak tahu ya, misalnya Philip melakukan pengaduan dicuri motornya tanggal 20 November. Sudah sejauh mana, perlu nggak ada transparansi publik, sejauh mana progres laporan aduan yang ditangani pihak kepolisian? Ya, saya kira harus ada ya. Ini sangat penting untuk memberikan suatu kepastian hukum kepada masyarakat ya. Dan ini yang selama ini memang... Tapi belum ada kan ya selama ini ya? Selama ini ada sebetulnya, berapa lama dia harus menyelesaikan ya. Yang diharapkan oleh masyarakat sebetulnya saat ini adalah bagaimana polisi bisa hadir cepat, memberikan bantuan ya. Masyarakat butuh pertolongan. Kemudian masyarakat mengharapkan polisi hadir, tidak lebih daripada 10 menit ya. Memang yang terjadi adalah selama ini ada lebih ya, mungkin bisa lebih banyak, bisa lebih sedikit ya. Bahkan tetapi harus menunggu, ada hashtag no viral, no justice begitu. Artinya apakah harus viral dulu baru kemudian polisi mau bergerak seperti itu? Ya, saya kira memang inilah sebetulnya kalau kita lihat saat ini harus menjadi fokus kepolisian ya. Bagaimana caranya pelayanan bisa ditingkatkan ya. Sebetulnya kalau kita lihat, polisi sudah tahu apa yang harus dilakukan. Cuman masalahnya tidak semua dilaksanakan ya. Dan kita harus lihat bahwasanya yang paling penting sebetulnya di wilayah Kapolsek itu harus bergerak cepat. Tadi dibilang Bang Arya. Tapi kata Pak Wakapolri kemarin mengenai Kapolsek ada 4.340 Kapolsek, 67% underperformance. Ya, makanya inilah yang harus dibenahi ya. Kalau memang Pak Wakapolri sudah tahu, ini gampang. Tinggal dilakukan evaluasi terhadap Kapolsek yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik ya. Saya setuju kalau misalnya harus ada tindakan tegas kepada seluruh Kapolsek, kepada seluruh Kapolres. Harus ada tindakan tegas ya. Kemudian kalau memang mereka lalai dan tidak menjalankan tugasnya, sama tadi ketika misalnya ada masyarakat melapor kepada polsek itu, kemudian yang melayani ini tidak melakukan respon cepat, maka Kapolseknya harus punya tanggung jawab. Saya kira perlu fakta integritas kepada seluruh Kapolsek, harus ada pengawasan yang ketat sehingga betul-betul mereka bisa melaksanakan. Kalau dari catatannya Pak Edi sendiri, kalau memang sudah ada laporan, sudah ada SOP terkait bagaimana tindak lanjut dari laporan tersebut, apa kemudian tantangan dari polisi sendiri untuk kemudian bergerak, menjemput bola, kemudian mendatangi laporan-laporan tersebut seperti apa Pak Edi? Ya tentunya memang kalau kita lihat ya, masyarakat kan saat ini mengharapkan ketika misalnya menghadapi persoalan, masyarakat itu sebetulnya mengharapkan polisi datang ya. Apa yang perlu kami bantu Pak? Sebetulnya itu yang diapa. Tapi kan untuk hadir kan mungkin butuh kendaraan, butuh biaya atau seperti apa Pak Edi? Ya makanya kan kalau sebuah polsek kan harus ada kendaraan ya. Ya minimal kalau di daerah kecamatan. Tapi tadi katanya bensinnya paling cuma 2 liter. Saya kira itulah tugas daripada saat ini ya. Bagaimana caranya ke depan itu bisa dirubah ya. Anggaran kali ya Pak Arianto atau gimana? Saya nggak ngerti saya. Kalau situ
Saya tuh nggak ngerti ya, dari dulu tuh anggaran, katanya polisi anggaran sekarang udah naik dari 100 triliun, waktu saya dinas hanya cuma 10 triliun waktu itu ya, anggarannya kurang. Tapi katanya sekarang udah naik gitu kok masih tetap nggak berubah gitu. Saya nggak tahu di mana apa anggarannya yang masih kurang atau sistem pembagiannya yang tidak betul atau gimana, saya nggak ngerti. Atau mungkin polisi juga sekarang milih-milih begitu Pak Ari, laporannya yang mana yang harus diproses? Ya itu salah satu ekses daripada saking banyaknya laporannya, Pak. Oke. Dan kemudian mana yang harus diselesaikan? Polisi kan mesti nyari-nyari yang bisa diselesaikan kan? Yang bisa diselesaikan tuh macam-macam faktornya. Kalau buktinya sudah kuat, cukup, itu bisa diselesaikan. Yang kedua, kalau pelapornya itu sangat intensif, bisa datang tanya-tanya, itu pasti cepat diselesaikan. Tapi kalau yang enggak cuma lapor doang kemudian ditinggal, itu nggak perlu diselesaikan, kan kayak gitu. Itu karena beban daripada pelaporan itu sangat tidak seimbang dengan kondisi polisi yang ada di lapangan. Contoh saja ya, saya dulu saya selalu membandingkan waktu saya dinas di tempat yang sederhana. Saya dulu di Temanggung itu di Polsek ya, itu ya di satgasnya cuma 7 orang. Itu kasus yang terjadi sebulan rata-rata 30. Padahal kalau untuk menyelesaikan satu kasus itu paling cepat 3 bulan, Pak. Bisa dihitung itu. Jadi 12 orang atau 7, saya lupa ya, 7 sampai 12 orang menangani 30 kasus yang harusnya 3 bulan. Itu kalau dilaksanakan oleh 1 orang. Padahal kalau untuk reserse itu kan nggak mungkin satu kasus diselesaikan berapa orang. Itu kan saja beban yang sangat tinggi itu tidak akan mungkin diselesaikan. Nah, sayangnya ya sampai sekarang ini Pak Kapolri itu tidak mau pakai model-model kayak KPK itu. KPK ya Pak ya. Dia dikasih biaya unlimited katanya. Tiap perkara kalau seingat saya ada 400 juta. Sehingga waktu itu KPK yang digadang-gadang sebagai lembaga yang tertinggi itu, setahun dia hanya mampu menyelesaikan 50 kasus. Karena apa? Anggarannya cuma 400. Sedangkan kalau polisi berpikirnya enggak. Berapapun kasus ya siap saya kerjakan, siap saya kerjakan. Tapi ya akhirnya kayak gitu. Nggak akan mungkin selesai toh Pak gitu. Contohnya. Karena apa? Sampai sekarang indeks perkara itu yang saya tahu ya waktu saya pensiun itu. Perkara ringan 12,5 juta, perkara sedang 25 juta, perkara berat 40 juta. Itu kriminal semua berarti ya Pak ya? Iya, itu kalau untuk kriminal. Tapi kalau yang untuk receh-receh seperti yang dilakukan Damkar yang tadi kalau untuk pelayanan kejepit di boro-boro tangan, nggak bisa dikeluarin. untuk pelayanan itu nggak ada anggarannya. Wong itu yang reserse yang butuh anggarannya aja. Reserse itu butuh anggaran, Bu. Misalkan autopsi mayat berapa biayanya? Kalau datang itu tadi kan hanya butuh kecepatan datang, transportasi dan sebagainya gitu. Itu saya nggak ngerti itu dukungan anggarannya kemana itu. Itu jadi kayak gitu Pak. Jadi kalau sekarang mau konsekuen ya, polisi mau naik, polisinya memang manusianya harus diperbaiki, tetapi anggarannya itu harus cukupi yang sesuai. Kalau saya hanya membayangkan gini Pak, supaya kita polisi seperti Damkar itu ya, tolong setiap polsek itu dilengkapi dengan peralatan yang lengkap gitu ya. Kendaraan bermotor paling tidak 2, kemudian bensin yang cukup, orang yang cukup, sehingga kalau ada laporan-laporan yang seperti Damkar langsung itu bisa langsung bisa tangani. Damkar itu kan cuma contoh-contoh di dalam televisi ya. Kejadiannya kan nggak sebanyak seperti polisi yang diterima itu gitu. Jadi kita jangan kemudian menuntut polisi itu baik, tapi kemudian harus begitu, tapi kemudian anggarannya nggak diterima, kemudian salahin lagi kita. Bang Edi mungkin terakhir dari Anda Bang. Ada catatan khusus mungkin seperti Pak Rianto bahwa apa sih yang kemudian bisa dilakukan oleh Polri saat ini kemudian untuk jangan sampai nih harapan ini jadi omong-omong belaka begitu. Saya yakin sebetulnya Polri pasti bisa ya. Sangat bisa ya. Apalagi misalnya memang personil Polri itu kalau di Polsek ya saya kira memang sangat terbatas ya. Dan perlu memang karena memang tadi kalau Damkar mungkin hanya kebakaran kemudian ada yang minta tolong, ada ada kucingnya hilang dan ya. Tapi sebetulnya Polri sangat mampu. Tadi asal sepanjang personilnya harus dicukupi, kemudian juga anggarannya, operasional mereka itu harus dipenuhi. Kenapa? Karena ini sangat penting. Karena kalau kita lihat hasil riset kita selama ini adalah sebetulnya di dalam Polsek ini anggarannya sudah nggak ada. Sudah nggak ada. Kalau kita lihat sebetulnya mungkin di bulan pertengahan tahun itu anggarannya sudah menipis lah. Kemudian yang jadi masalah adalah ketika masyarakat lapor ya. Kemudian dia kehilangan, dia kecurian dan sebagainya. Kemudian apakah dengan kondisi tadi, apakah polisi menyampaikan kami tidak bisa terima karena anggaran kami habis? Tidak mungkin, viral nanti, ya. Dan yang dilakukan oleh polisi adalah menerima apapun juga yang disampaikan oleh masyarakat.
polisi punya kewajiban menerima laporan tadi. Ya, jadi biar pelayan bagus, seperti misalnya harapan masyarakat terhadap damkar ya. Pertama personilnya, SDM-nya ya, itu harus diperbanyak atau mungkin dia ditambah atau apa lah, penting disesuaikan dengan bobot kasus. Ya. Terus yang kedua anggarannya, operasional mereka harus ada. Sebetulnya polisi juga sangat bisa sama dengan damkar. Apalagi misalnya polisi ada namanya polisi satwa ya. Ada yang ahli di dalam hal hewan ya, ada polisi satwa ya. Itu juga bisa diberdayakan ke depan ya. Kita harapkan dengan adanya apa yang disampaikan oleh Pak Wakapolri itu akan bisa kita harapkan diimplementasikan ya di lapangan. Tapi sejauh ini mungkin sedikit Pak Edi, tugas dan fungsi Bimas sejauh ini seperti apa melihatnya Pak Edi? Bimas juga sudah bekerja kalau menurut saya. Sudah bekerja. Kalau kita lihat di seluruh Indonesia, hasil riset kami itu hampir satu desa satu polisi ada ya. Walaupun memang belum semua, tetapi saya kira itu sangat cukup. Dan ini selama ini sangat banyak membantu. Ya, yang jadi masalah adalah kesulitan. Bimas ini kan belum tentu tinggal di situ. Sebetulnya yang diharapkan masyarakat, Bimas ini tinggal di tempat itu, kemudian ketika masyarakat butuh, gampang. Lebih dekat dengan masyarakat artinya ya. Itu yang diharapkan oleh masyarakat ya. Jadi yang jadi masalah, Bimas ini ada memang tugas ya. Tapi tinggalnya di tempat lain, itu yang jadi masalah. Jadi agak kedekatannya ini ada ya. Saya kira ke depan ini akan juga menjadi masukan. Saya kira di Jepang juga seperti itu. Rumah anggota polisi yang ada di situ disiapkan kemudian gampang. Bahkan kalau kita lihat. Jadi sebenarnya gini, kita juga berharap banyak juga dengan pihak kepolisian, apalagi sudah ada tanda kutip, sudah ada warning dari Wakapolri agar memang benar-benar bisa memberikan pelayanan yang maksimal dan juga optimal kepada masyarakat ya. Harapannya seperti itu ya. Dengan walaupun banyak kendala anggaran, kemudian SDM, manajemen dan lain sebagainya. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir pada pagi hari ini. Jadi Ratih tadi pagi telepon 110. Jangan minta ucapan selamat ulang tahun ke polisi. Tugasnya masih banyak, Ratih. Saya minta ke kamu aja ya, Philip ya. Gimana saya minta kadonya aja berarti, saya kasih kadonya aja kalau boleh. Kadonya langsung aja $. Ya. Oke, pemirsa apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali di segmen selanjutnya. Kami akan hadirkan informasi dialog juga ini di mana Meningkatnya jumlah SPPG di berbagai daerah mendorong naiknya permintaan bahan pangan untuk kebutuhan program makan bergizi gratis atau MBG. Kondisi ini menyebabkan harga sejumlah komoditas pangan bergerak naik dan berpotensi memicu inflasi. Sebagai Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Penyelenggara Program MBG, Wakil Kepala BGN menegaskan perlunya penguatan produksi pangan dari tingkat daerah. Pihaknya meminta kementerian terkait mendorong masyarakat memanfaatkan lahan kosong dengan menanam tanaman pangan, seperti sayuran, buah-buahan, serta mengembangkan peternakan ayam petelur maupun pedaging. Langkah ini diharapkan dapat menambah pasokan bahan lokal, menekan kenaikan harga, sekaligus menjaga stabilitas suplai untuk dapur-dapur MBG. Dengan kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, pemerintah berharap pasokan pangan tetap terjaga, harga stabil, serta program MBG dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia. Ya, senada dengan kebutuhan yang meningkat nih Ratih dan juga pemirsa, bagaimana kemudian Badan Gizi Nasional akan menyikapi, akan menyiasati kenaikan kebutuhan bahan pangan agar kualitas dari makanan-makanan ataupun bahan pangan yang didapatkan oleh BGN ini tetap terjaga kualitasnya guna memenuhi pasokan di SPPG. Kemudian bagaimana sih sebenarnya akan langkah pemerintah untuk mengatasi ini? Sudah terhubung bersama kami Ibu Nani Sudaryati Deang selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Selamat pagi, Bu Nani. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Nani. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh pendengar dan juga Mbak sama Mas yang udah pagi-pagi
menyapa saya pagi hari ini. Mudah-mudahan Terima sehat kasih semua Bu ya. waktunya. Iya, Amin. oke. Tadi pertanyaannya soal bagaimana kita menyikapi soal bahan baku ya. Ya. Penyediaan bahan baku. Ya, sebenarnya begini Bu, kalau kita melihat kan tadi dikatakan bahwa ini memang adanya peningkatan kebutuhan SPPG yang naik begitu ya, daerah perkuat pasokan pangan. Tapi kalau melihat apa sebenarnya yang menjadi faktor utama Bu yang mendorong meningkatnya permintaan bahan pangan untuk BGN saat ini? Apakah memang ini termasuk dengan kenaikan atau perluasan program atau juga bertambahnya penerima Bu? Silakan. Enggak, ya kan dengan bertambahnya dapur sekarang ini kan dapur kita yang operasional sekitar 15.000 ya. Penerima manfaat itu sudah disampaikan oleh Presiden sekitar 44 juta. Artinya kita sudah 50% lebih. Nah, yang terjadi saat ini di pasar harus diakui beberapa komoditas yang sering dipakai atau dipakai oleh dapur MBG, berapa misalnya ayam petelur, telur ayam ras, lalu kemudian ayam pedaging, kebutuhannya sangat tinggi, kemudian mendorong harga sedikit terdongkrak. Di satu sisi peternak tentu ini memberikan kabar baik, tapi pada masyarakat tentu ini menjadi beban baru. Lalu untuk berbagai sayuran seperti wortel ini naiknya luar biasa harganya saat ini sampai di eceran itu 23.000, 25.000, yang dulu paling tinggi wortel itu 15.000. Kenapa? Wortel termasuk salah satu sayur yang sering dipakai. Sayur lain yang harganya naik yang sering dipakai adalah buncis, kacang panjang, kemudian pakcoy ya. Nah, ini kan bagaimana sekarang BGN harus menjaga pasokan bahan baku, di satu sisi juga jangan sampai harga ini melonjak tinggi sehingga membebani pemerintah. Itulah yang sudah dari sejak kira-kira sebulan lalu lah ketika saya diangkat sebagai ketua pelaksana harian tim koordinasi antar kementerian dan lembaga, maka saya menggerakkan berbagai pihak. Misalnya saya bekerja sama dengan Angkatan Darat untuk bagaimana kodim-kodim itu diperintahkan untuk bisa beternak dan juga menanam sayuran. Lalu saya juga bekerja sama dengan Pak Mendagri, Kemendagri, agar bupati, wali kota, gubernur semua memanfaatkan lahan-lahan rakyat itu untuk ditanamin sayuran, lalu juga beternak. Kemudian juga bekerja sama dengan Menkop, Menteri Koperasi. Menteri Koperasi akan memberikan kredit untuk koperasi-koperasi yang bergerak dalam bidang penyediaan bahan baku untuk MBG. Itu yang kita lakukan. Di internal kami, untuk misalnya Nataru ini, kebutuhan telur pasti luar biasa. Maka saya meminta pada Direktorat Sistakol yang mengatur soal seperti apa menu-menu di dapur MBG, maka saya minta tolong dong kita ngalah dulu sama masyarakat yang mau Natalan dan Tahun Baru. Telur ayam misalnya bisa nggak tidak 2 minggu, 1 minggu dulu, atau biasanya 3 kali, 2 kali dikurangi 1 kali supaya tidak mengganggu pasokan untuk yang akan membuat kue mungkin untuk Natal dan Tahun Baru, sehingga kita ganti misalnya bisa dengan gizi yang lain, bisa dengan daging sapi mungkin, atau kita ganti dengan telur puyuh misalnya, seperti itu. Itu di internal kita. Lalu jangan lupa kami juga akan mengangkat di satu sisi, kan ada harga-harga sayur yang jatuh. Saat ini harga kentang misalnya itu jatuh sekali. Di tingkat petani di Ciwidey itu kentang hanya 8.000. Di Dieng juga jatuh harganya, biasanya harga Dieng ini di tingkat petani sampai 13-14.000, sekarang tinggal 11.000. Nah, ini juga kita minta, di satu sisi kita juga ngangkat harga apa yang jatuh di petani. Saya kemudian minta kepada Sistakol, tolong dibuat, sampaikan kepada semua SPPG agar ahli gizi membuat menu yang menggunakan kentang sebagai pengganti karbohidrat. Jadi inilah, jadi kita sinkronkan bagaimana di dalamnya, lalu juga di luar kami melakukan gerakan-gerakan untuk pemenuhan kebutuhan bahan pokok untuk dapur MBG agar tidak mengganggu pada pasokan ke masyarakat. Halo?
Baik, sebenarnya Bu Nani, Halo. kami juga penasaran Bu, apa yang kemudian menjadi penyebab utama ataupun faktor utama meningkatnya kebutuhan bahan pangan ini, Bu Nani, melihatnya dari sisi BGN seperti apa? Ya tentu karena kebutuhan kami naik, Mas. Jadi saya kasih gambaran. Oke. Saya kasih gambaran. Satu, kalau telur itu yang dibutuhkan setiap hari untuk satu dapur aja, itu 2 kuintal atau 200 kilo. Kalau 200 kilo itu berapa sih kira-kira dibutuhkan ayam gitu ya, 200 kilo. Kemudian ini kalau 2 kali aja berarti 400 kilo. Berarti di sekitar SPPG ini harus ada 4.000 ayam yang bertelur. Ya, Mas. Kalau 4.000 ayam berarti harus ada 4 kandang. Nah, begitu besar kebutuhan dari dapur-dapur SPPG. Ini kalau kita nanti tuh rata-rata nantinya itu ya setelah 80 juta 80.000 dapur, 83.000, kita itu butuh ya 6 sampai 7 juta kilogram per hari. Kemudian untuk sayur sama, untuk beras sama, buah ini sekarang sudah mulai langka di pasar induk yang biasanya tumpukan juga sekarang sudah mulai langka. Jadi kebutuhan dapur MBG ini luar biasa besar. Nah inilah alhamdulillah ini juga di satu sisi dapur MBG ini juga menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi. Nah tapi masalahnya bagaimana supaya pasokannya tercukupi, untuk MBG sendiri tercukupi, masyarakat juga tidak terkena dampaknya atas kenaikan harga. Ya tadi kita gerakkan semua. Jadi ya kita harus akui penyebabnya kebutuhan dapur ini sekarang tinggi. Kalau kami sudah 50%, berarti sekarang kami ini harus ada telur 4 juta, 3 juta sampai 4 juta kilogram setiap minggu. Itu Mas, itu untuk telur aja. Ini belum kita bicara sayur, belum kita bicara beras, belum kita bicara buah-buahan ya. Baik. Ya, Halo? Ibu Nani, Ya. tadi Ibu mengatakan bahwa saat ini kalau dari sisi MBG, apalagi khususnya melihat momen-momen seperti Natal dan juga Tahun Baru, harus mengerem-ngerem nih, biasanya permintaan telur akhirnya dikurangi. Tapi dari BGN sendiri juga sempat menghimbau pemerintah daerah bisa memenuhi permintaan dari bahan pangan. Dan komoditas apa saja ini Bu yang diharapkan bisa ditanam masyarakat untuk membantu dari program ini. Tapi tahan dulu ya Bu, kita akan bahas lengkapnya saat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Kita langsung melanjutkan perbincangan dengan Ibu Nani Sudaryati, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Ibu Nani, menyambung pertanyaan saya yang tadi terkait BGN ini menghimbau pemerintah daerah bisa memenuhi dari permintaan bahan pangan. Jadi kalau berbicara mengenai komoditas apa saja sebenarnya yang diharapkan untuk bisa ditanam masyarakat dalam membantu program ini, Bu? Baik. Sebelum saya ke jenis, memang begini, sekarang ini juga kami dengan Kemendagri, kami minta, kemarin kami lagi waktu rapat inflasi, dipimpin Pak Wamendagri itu, bupati-bupati, wali kota, Pak Gubernur, kita minta itu, mereka memetakan dengan jumlah dapur di wilayah mereka, dan kemudian bahan baku yang mereka bisa pasok itu apa saja, supaya kami nanti misalnya ada kelebihan di wilayah daerah lain bisa kita ambil untuk dibawa ke daerah yang lainnya yang membutuhkan. Intinya kita tidak akan impor, jadi kita betul-betul akan memanfaatkan produk petani dan peternak dalam negeri. Juga untuk makanan, misalnya makanan kecil, nanti kalau ada yang makanan-makanan kering kita juga akan utamakan, atau kita akan membuat, itu tidak pabrikan tapi akan dibuat oleh UMKM. Nah, barang-barang yang dibutuhkan oleh MBG itu antara lain ayam, kemudian tempe, tahu, telur, ikan tongkol, ikan mas, ikan tuna, ikan lele, daging sapi, bakso rumahan ya, bakso rumahan. Maksudnya dibuat homemade ya. Kemudian ikan dori, kemudian sayurnya wortel, buncis, labu siam, lalu sawi putih, kembang kol,
toge, jagung manis, brokoli, kemudian jamur kuping, dan apa ya, beberapa sayur-sayur lain lah. Nanti kita pokoknya intinya gini, mana harga itu sayur yang jatuh, kita supaya bisa ngangkat juga harganya petani, kita akan instruksikan untuk ahli gizi untuk menggunakan sejauh memang sayur itu masih mengandung gizi ya yang banyak. Lalu kemudian kita juga butuh tentu beras, kentang, kemudian apa namanya, buahnya pisang, jeruk, melon, salak, pepaya, semangka. Itu ya kita makanan 4 sehat 5 sempurna lah, itu yang kita butuhkan ya. Dan mudah-mudahan itu kami berharap ini akan menumbuhkan ekonomi ini di satu kabupaten ya. Satu contoh di Kabupaten Bandung itu akan masuk misalnya karena dia punya berapa SPPG 135. Itu masuk nanti berapa triliun ya? Hampir 5 triliun loh. Jadi itu uang dari dapur. Jadi ini bisa menggerakkan perekonomian di daerah juga untuk meningkatkan pendapatan petani dan peternak. Itu, Mbak. Oke, yang cukup menarik Ibu Nani, bagaimana kemudian sejauh ini koordinasi dari BGN juga terhadap ataupun dengan koperasi desa yang salah satunya menjadi salah satu tempat dari BGN sendiri ataupun SPPG mengambil bahan pangan ataupun ternak dari petani di wilayah-wilayah, Bu Nani? Jadi gini, kami kan sudah membentuk namanya tim koordinasi lintas kementerian. Jadi kami ini enak, kami tiap minggu rapat. Tiap hari Jumat kami rapat. Jadi kalau misalnya kita minta nih pasokan gini. Jadi memang nanti yang ada Koperasi Merah Putih, ya Koperasi Merah Putih ikut menjadi pemasok. Tapi kalau tidak ada yang Koperasi Merah Putih, pertanyaannya begini, kan sering ada keluhan. Petani sudah nanam sayur, sudah nanam buah, tapi nggak bisa masuk ke SPPG. Nah, ini yang kita sekarang minta para petani ini berkumpul, mungkin 10 petani, kalau belum ada koperasi buat dulu UD, misalnya usaha dagang 10 petani, nanti supaya, dan kita wajibkan SPPG untuk mengambil milik petani lokal. Kalau ada milik petani, kita nggak bolehkan mereka mengambil dari daerah lain, supaya diutamakan dulu petani yang ada di sekitar dapur. Begitu, Mas. Nah, kalau yang ada Koperasi Merah Putih ya, ini tugasnya Koperasi Merah Putih nanti ikut menyediakan bahan baku untuk SPPG. Bu Nani, kemudian bagaimana pengawasan yang dilakukan agar pembiayaan koperasi ini benar-benar dapat memperkuat dari produksi pangan lokal, Bu? Pengawasannya di Pak Ferry, Pak Menkop. Artinya hanya saya gimana caranya saya minta pada Menkop, tolong dong koperasi-koperasi jangan hanya menjadi pemasok tapi juga menanam dan beternak untuk bahan baku. Kalau menjadi pemasok saja nanti lama-lama kan habis. Jadi ini Pak Ferry akan siapkan koperasi-koperasi Merah Putih. Ini nggak hanya menjadi pemasok tetapi juga dia akan menanam sayur dan juga akan beternak ayam, ikan, memelihara ikan dan lain-lainnya. Tapi pengawasannya itu urusannya Pak Ferry karena dananya dari Menkop. Baik, Ibu, dan apa indikator keberhasilan yang ditetapkan untuk memastikan kebijakan ini efektif dalam mendukung program MBG dan juga harapannya? Ya, ukurannya satu, dengan jangan sampai karena ada MBG harga ini naik dan rakyat lain, maksudnya masyarakat pada umumnya terbebani. Itu sebetulnya supaya tidak terjadi nih nanti orang wah gara-gara MBG semua bahan baku naik, meskipun tentu secara di satu sisi juga bisa menguntungkan peternak, petani yang mungkin harganya selama ini jatuh menjadi tidak jatuh. Tapi bagaimana ini bisa menyeimbangkan lah, tentu tujuan kami adalah petani dan peternak harganya tidak jatuh, dapur MBG tersedia bahan baku, masyarakat pada umumnya tidak terkena dampak kenaikan harga. Ya, ukurannya di situ, ya. Baik, terima kasih Bu Nani Sudaryati Deyang selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tentunya kita berharap bagaimana memang meningkatnya kebutuhan bahan pangan di beberapa SPG ini. BGN bisa hadir ya, kemudian ikut mengawasi agar tidak terjadinya peningkatan kebutuhan bahan pangan, mengingat juga bulan depan ini udah ada
Natal dan Tahun Baru nih, Betul. Rati. Pasti pusing juga dong ibu-ibu, ya kan? Iya, karena biasanya kalau misalnya stok bahan pangan kurang di pasar, ini juga naik harganya. Itu dia. Terima Baik, kasih banyak sekali Ibu lagi, Bu Nani. Sehat selalu, Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, baik pemirsa, kita harus jeda dulu sinak, nanti kita hadirkan informasi seorang petugas jembatan timbang ini menjadi korban tabrak lari truk box ini saat bertugas mengatur lalu lintas di Kabupaten Batanghari Jambi. Selengkapnya saat lagi tetap bersama kami. Ya, yang viral Rati. Seperti biasa di segmen akhir Apa Kabar Indonesia Pagi, kami akan hadirkan informasi viral. Salah satunya adalah seorang petugas jembatan timbang yang menjadi korban tabrak lari truk box saat bertugas mengatur lalu lintas terjadi di Kabupaten Batanghari, Jambi. Pemirsa, kejadian menegangkan ini pun terekam kamera CCTV dan juga viral di media sosial. Jadi ada detik-detik saat sebuah truk box angkutan ini menabrak seorang petugas yang tengah mengatur pintu masuk jembatan timbang di kilometer 7 Kabupaten Batanghari Jambi. Tampak sejumlah petugas tengah mengarahkan sebuah truk angkutan barang ke pintu masuk jembatan timbang, namun truk tersebut malah melaju kencang dan langsung menabrak satu dari 3 orang petugas di lapangan. Beruntung korban selamat dari maut usai dihantam truk dan juga hanya mengalami luka-luka ringan pada bagian tubuh. Meski sebelumnya korban sempat terpental sejauh 3 meter. Korban selanjutnya dievakuasi dan langsung dilarikan ke Puskesmas Muara Tembesi untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara supir truk tersebut berhasil melarikan diri. Semoga supir truknya dapat segera diamankan oleh pihak kepolisian ya. Apalagi sudah ada rekaman CCTV yang artinya bisa mempermudah dari pihak kepolisian untuk kemudian mencari pelaku atau Enggak, masalahnya kenapa ngebut banget Philip? Itu apa yang dihindari, dan kalau kita lihat cukup beruntung tidak ada korban jiwa, karena kalau kita tidak blur itu sepertinya sangat mengerikan, Rati ya. Bahkan juga korban terpental hingga sejauh 3 meter sebelum akhirnya mendapatkan pertolongan dari warga sekitar. Apa takut dipikir razia? Itu atau pungli. Kendaraannya, biasanya ada pungli. Ya, atau mungkin kendaraannya juga remnya blong, Seperti bermasalah. itu kan harus di karena supirnya kabur, jadi tidak bisa diminta keterangan ya. Kita bergeser ke informasi viral lainnya pemirsa. Lagi-lagi sebuah video penganiayaan seorang siswa SMP di Purworejo, Jawa Tengah ini viral di media sosial dan juga mendapatkan beragam komentar. Masih ternyata darurat bullying ya, Rati ya. Iya, itu dia. Disayangkan ya, Philip. PR yang masih harus dikerjakan oleh pemerintah kita di dunia pendidikan. Bagaimana kalau kita lihat ini adalah aksi bullying yang terjadi di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Di mana dalam video berdurasi 29 detik tampak seorang anak laki-laki berkaos olahraga ini dipukul dan ditendang berkali-kali oleh anak laki-laki lain tanpa membalas. Bahkan informasinya ini terjadi di salah satu kantor desa di Kecamatan Gerabak, Purworejo. Diketahui ini terduga pelaku berinisial G, berusia 14 tahun, masih duduk di bangku kelas 6 SD di Kecamatan Bayan, sedangkan korban R berusia 13 tahun merupakan siswa salah satu SMP di Kecamatan Gerabak. Penganiayaan diduga karena pelaku jengkel dan menuduh korban ini telah menyebarkan video asmara dirinya, di mana korban sempat dibawa ke dokter untuk mendapatkan perawatan medis karena alami luka. Kini kasusnya telah ditangani oleh pihak kepolisian. PR-nya adalah tidak hanya luka di badan, tetapi bagaimana mental dari anak tersebut ya. Tapi kok anak SMP ini sudah berbicara mengenai asmara dan bullying juga, Philip. Kan tadi karena diduga Rati kayak nggak pernah cinta monyet. Cinta monyet kan dulu. Ngomong-ngomong gitu ya. monyet jangan liatin saya gini dong, nggak enak saya jadinya. Nah, masalahnya monyet-monyetnya ini masih terkait berita selanjutnya. Oh gitu. Rati, ada apa berita selanjutnya? Ada seorang anak kecil yang nyaris menjadi korban serangan monyet. Terjadi di kebun binatang Ragunan, Jakarta setelah melewati pagar pembatas kandang untuk mengambil nih biasanya ada makanan, ada anggur ternyata yang terjatuh di area rawa. Ya? Kan kemarin juga dapat komentar negatif banyak dari netizen. Jadi
Memang peristiwa berlangsung ini singkat tapi menegangkan. Jadi anggur yang dibawa sang anak ini awalnya untuk memberikan makanan hewan. Namun terjatuh di dekat pagar kandang monyet. Saat coba jangan ke saya dong ngomongnya. Ya. Kandang monyet ya, saya ke tempat lain nih ya. Anggur yang dibawa ini kan jatuh, kemudian seekor monyet di dalam kandang tiba-tiba menyambar tangan anak itu dan mencoba menariknya ke dalam. Situasi panik ya ketika bocah ini akhirnya berteriak, namun anak tersebut berhasil diselamatkan tanpa luka serius. Padahal nggak boleh. Nah, ini kan sudah diberikan pembatas, betul. Apapun bentuk makanan yang jatuh, kemudian kan jangan sampai membahayakan, apalagi ini seorang anak kecil begitu disuruh ngambil. Karena akhirnya netizen berkomentar, kok ada itu diasumsikan orang tuanya ya. Kok ada orang tuanya tapi dibiarkan anak tersebut masuk ke dalam pembatas. Oke, kita bergeser ke informasi selanjutnya. Ada yang viral juga pemirsa, seorang warga di Gresik, Jawa Timur menjadi korban penipuan dengan modusnya unik ini. Jadi pelaku ini berpura-pura menawari pekerjaan dan juga meminta korban menjadi tukang potong rumput. Kita lihat dalam rekaman CCTV terlihat korban yang sangat senang dapat pekerjaan langsung melakukan pemotongan rumput yang diminta oleh pelaku. Bahkan ini pelaku berpura-pura untuk meminjam motor korban untuk membeli rokok. Sayangnya ternyata korban tidak menyadari kalau motornya telah dibawa kabur oleh pelaku. Satreskrim Polres Gresik menyatakan penipuan modus tawari kerja potong rumput itu terungkap setelah viral di media sosial dan dua pelaku dari kasus penipuan dan penggelapan motor itu berhasil ditangkap usai aksinya ini viral terekam CCTV di kawasan Manyar. Jadi kalau misalnya ada yang menawari bahwa ternyata masih sulit untuk mencari pekerjaan. Betul. Gitu ya. Bahkan ditawari potong rumput aja langsung seneng begitu. Mendingan potong rambut. Jangan rumput ya mungkin ya. Yang penting jangan potong rezeki orang. Jangan dong, ngeri banget kalau itu ya. Oke, kita ke berita viral selanjutnya pemirsa. Ini ada viral di media sosial video seorang pengendara motor yang tidak terima ini. Ketika diberhentikan oleh Polantas di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, di mana cekcok dan nyaris adu pukul begitu ya antara petugas dan juga pelaku ini terjadi di pinggir jalan raya. Pasca kejadian tersebut, unit Jatanras langsung menangkap pengendara motor tersebut. Jadi kabarnya ya, Philip, insiden ini berawal saat pemotor bernama Yosaf ini berboncengan dengan istrinya melaju ke arah lampu lalu lintas SMP 1 Maros. Petugas yang melihatnya kemudian menghimbau agar kembali lantaran tak menggunakan helm dan juga tanpa plat motor. Namun karena nekat tetap melaju, polisi kemudian menghentikannya. YG yang tak terima kemudian justru ini melawan petugas, cekcok hingga ingin memukul petugas. Namun berhasil dihalau dan pasca kejadian, unit Jatanras Polres Maros langsung menangkap pengendara tersebut, kemudian dibawa ke Mapolres Maros untuk melakukan pemeriksaan. Jadi jangan main-main nih, karena aksinya pengendara tersebut dikenakan pasal 212 KUHP tentang kekerasan atau ancaman terhadap petugas yang menjalankan tugas secara sah. Padahal polisi memberhentikannya untuk keselamatan pengendara motor tersebut. Ya, berita-berita viral tadi ternyata sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini. Aura kasih lari pagi. Cakep. Terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya Firbusyanaso. Saya Kamarati, sampai jumpa.